Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel gitu ya. Buat teman-teman yang sering dan senang mendengarkan cerita-cerita dan kisah-kisah horor yang sangat mencekam, kalian bisa mendengarkan kisah-kisah aku gitu ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, terima kasih doa dan supportnya serta like-nya, juga subscribe-nya, yang udah subscribe, yang udah like, dan juga yang udah share gitu ya teman-teman. Doa terbaik buat kalian adalah semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Oke teman-teman, kali ini malam hari ini aku akan membawakan satu kisah seorang teman kita ya, subscriber kita yang telah membagikan kisahnya kepada saya untuk dibawakan ceritanya dan kisah nyatanya ini ya teman. Oke, fokus pada cerita dan langsung kita mulai ceritanya. Ini adalah salah satu Mbak Iin yang tinggal di daerah Citayam gitu ya. Daerah Citayam, Mbak Iin ini tinggal di daerah Citayam, dulu pernah mengalami hal-hal yang namanya horor gitu ya teman-teman ya. Nah, belum lama ini Mbak In itu mengalami kejadian aneh persis di jembatan rel Citayam gitu. Di situ ada satu jembatan gitu ya teman-teman. Nah, jembatan itu di atas dan kemudian bawahnya adalah rel gitu. Nah, di rel itu teman-teman udah beberapa kali si Mbak In ini melewati rel itu dan dia merasakan ada sesuatu yang menurut dia kok sangat mengganggu sekali gitu ya guys ya. Nah, sehari dua hari Mbak In ini tidak mempedulikan keanehan-keanehan tersebut gitu. Nah, tiba-tiba gitu teman-teman, suatu hari itu dia ingin merasa bahwa penasarannya itu sangat mengganggu gitu ya guys ya, sangat mengganggu sekali. Dan di situ dia mencoba untuk memberanikan diri ingin mencari tahu sebenarnya apa gitu ya guys ya. Nah, singkat cerita teman-teman, dan malam hari itu dia berjalan ke tempat itu gitu ya guys. Nah, ketika dia berjalan, tiba-tiba teman-teman, dia seperti ada bisikan kalau dia itu disuruh mengikuti uh, kemana bisikan itu dan kemana kakinya melangkah gitu ya guys. Tiba-tiba si Mbain ini nih ingin sekali yang yang membuang rasa takut itu. Ternyata dia sangat berhasil gitu ya guys ya, membuang rasa takut itu dan dia mengikuti bisikan itu begitu, dan dia seperti dituntun gitu ya guys. Aku ngebayangin dia bercerita bahwa jembatan itu adalah di atas satu rel satu rel, dan di bawah rel itu sangat gelap gitu ya guys. Yang aku rasakan itu sangat gelap sekali gitu. Tiba-tiba guys, pada saat si Mbak ini terus berjalan sampailah dia pada saat di rel itu, dan dia berdiri gitu guys. Dia berdiri di rel itu seolah dia diberhentikan kakinya di rel itu gitu ya guys. Nah, tiba-tiba pada saat dia berdiri teman-teman, entah kenapa gitu dia seperti ingin melihat ke belakang gitu guys ya. Dan tiba-tiba di saat dia melihat ke belakang teman-teman, apa yang terjadi? Dia melihat dua orang remaja gitu ya guys. Dua orang remaja yang kondisinya duduk di rel dan bersebelahan gitu ya guys. Nah, pada saat itu si Mbak In ini merasa tidak tidak
tidak merasa gitu, tidak merasa itu sesuatu yang aneh, tetapi dia hanya berpikir positif. Mungkin dua sepasang kekasih yang sedang memadu kasih di rel itu, mungkin gak sih menurut kalian? Yang mungkin juga karena di zaman sekarang itu banyak yang sering aku pernah lihat ada remaja-remaja di rel itu gitu ya guys. Nah, setelah itu si Mbak In ini tidak ingin menghiraukan itu, karena di bisikannya itu guys, dia mendengar satu bisikan, jangan hiraukan mereka gitu guys. Nah, ada yang lebih penting seperti itu guys gitu bisikannya kepada Mbak In. Dan Mbak In itu spontan, dia hanya ya sudah membalik gitu, dan dia berjalan lagi, disuruh lurus gitu, disuruh lurus saja. Nah, pada saat dia lurus itu tiba-tiba setelah berjalan berapa menit, tiba-tiba guys, dia melihat lagi sepasang itu remaja lagi gitu teman-teman. Dan si Mbain itu baru merasakan bahwa ini adalah keanehan gitu. Coba kalian bayangin gak sih, kalian bayangin ya, gimana sih rasanya gitu. Di dalam kesunyian sendiri di rel dia mengikuti bisikan itu. Kata Mbak ini itu dia merasa antara sadar dan tidak gitu. Terkadang dia sadar, ketika kesadarannya itu datang dia ketakutan karena gelap gitu, tapi tiba-tiba sebentar dia sudah punya keberanian lagi untuk mengikuti bisikan itu gitu teman-teman. Nah, singkat cerita, si dua remaja ini memperhatikan dia terus, dan si Mbak ini berjalan terus. Dan pada saat itu teman-teman, si Mbak ini itu bercerita sebelumnya, setelah kejadian itu dia diceritakan bahwa pada saat dia berjalan dari awal dia turunin jembatan itu ke arah rel, dia itu sudah dipanggil-panggil teman-teman. Dia sudah dipanggil-panggil oleh orang-orang yang di atas jembatan itu gitu guys. Tetapi si Mbak ini nih merasa kupingnya ini ditutup gitu ya guys ya. Dan ketika itu pada saat si Mbak ini tuh katanya dipanggil-panggil, dia hanya berjalan, dan mereka orang-orang itu melihat bahwa dia dituntun, ada seorang perempuan memakai baju merah. Baju merah guys, mungkin kalian di explore YouTube manapun kalian pernah melihat mungkin ya. Aku juga pernah melihat gitu, melihat nyata tidak, tapi di tontonan itu aku melihat ada perempuan berpakaian merah, itu katanya sangat jahat sekali gitu ya guys ya. Entah, aku juga belum tahu itu benar atau tidak gitu ya. Dan pada saat itu juga guys, si Mbak ini masih terus berjalan. Ketika Mbak ini berjalan terus, ada salah satu turunan, di mana turunan itu adalah seperti kebun guys ya, kebun yang tanah merah dan ada tanaman-tanaman pohon yang tinggi gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu Bayin turun gitu, dan menurut cerita Bayin itu katanya di atas seorang bertepuk-tepuk, bersuit-suit, memanggil, hai 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 Mbak, naik ke atas gitu, tapi tidak ada yang berani satupun turun gitu ya, seorang pun yang turun gitu. Dan aku juga nggak ngerti itu kenapa. Nah, singkat cerita, pada saat Simba itu turun teman-teman, kalian tahu apa yang terjadi? Di situ Mbak Iin diperlihatkan seperti dibuka matanya guys, dibuka matanya untuk menyaksikan kejadian seorang wanita yang diperkosa dan dia dibunuh gitu guys. Wanita yang diperkosa dan dibunuh. Ini Bayin tidak melihat loh siapa yang menuntun dia. Yang melihat itu hanya orang-orang yang berteriak bahwa dia dituntun wanita berbaju merah. Bayi ini tidak melihat siapapun, dia hanya mendengar bisikan gitu ya guys ya. Nah, ketika itu juga pada saat dia seperti dibuka matanya guys, bahwa perempuan itu diperkosa dan dibunuh. Dan ketika itu juga teman-teman, pada saat itu juga ya teman-teman, si Mbak Iin ini dihentakkan tubuhnya untuk dihentakkan tubuhnya, dia sadar diri. Otomatis dia bingung dong, kan
seperti tadi bilang, dia kadang sadar, dalam keadaan sadar dia ketakutan gitu, dalam keadaan tidak sadar dia mengikuti apa bisikan itu gitu ya guys. Nah tiba-tiba ketika dia dibuat sadar dalam keadaan gelap, kesendirian di semak-semak gitu, otomatis dia ketakutan teman-teman, dan dia lari lagi ke atas rel itu. Dan pada saat dia lari ke atas rel itu tidak ada siapa-siapa gitu ya guys ya. Akhirnya dia berlari terus, tapi di atas rel ini orang semakin banyak guys, semakin banyak terus, mau tidak mau dong. Dan anehnya ya teman-teman, orang ini melihat beberapa rel kereta itu berjalan seolah menabrak tubuh si bayi itu, tapi dia tetap tidak apa-apa gitu teman-teman. Dan yang sangat membuat Mbak In itu berlari kencang dan sangat tidak lagi mengontrol tenaganya, dia lari kemana. Yang dia tuju hanyalah satu, dia mengingat perjalanan dia awal turun masuk, dan tiba-tiba akhirnya teman-teman dia berlari sekencang-kencangnya karena dia baru melihat dari kejauhan ada seorang perempuan yang rambutnya panjang sekali dan bergaun merah gitu teman-teman. Dan itu bukan yang pertama kali dia lihat keanehan itu dan ketiga. Akhirnya dia kasih sadar mungkin ya teman-teman ya. Dia berlari sampailah dia mendaki sampai naik ke atas jembatan itu. Orang-orang terus ikut turun jarak dari jembatan ke bawah itu udah mulai dia terlihat, dan mereka turun dan berusaha menarik si Mbak In ini gitu guys. Ketika pada saat Mbak In itu mau sampai, dia sudah terjatuh gitu teman-teman. Dia terjatuh dan orang-orang mengerumuni dan dibawalah dia ke satu tempat warung, dan dia bertanya, kenapa kamu terus berjalan? Yang anehnya tuh semua orang memegang tubuhnya, mencubit, memencet gitu. Seakan tidak percaya karena pada saat Mbak ini itu berjalan itu kereta lalu lalang gitu ya guys, ada kereta Jawa atau apa gitu, dan mereka menyaksikan gitu bahwa kereta itu melewati tubuhnya gitu ya guys ya, dan anehnya tidak apa-apa. Dan saat itu juga teman-teman Mbak In bangun, dia sadar dan dia istighfar gitu, terus dia dikasih minum dan dia ditanya kok bisa mau dan turun ke sana gitu, dan ada beberapa tetangganya yang kenal gitu, dan si Mbak ini bilang, saya mendengar beberapa keanehan, dan pada saat itu saya ingin mencoba untuk membuktikan apakah itu benar gitu. Akhirnya saya sampai ke sana dan itu saya mengikuti bisikan itu, dan apa yang terjadi diceritakanlah oleh Mbak In. Nah setelah itu teman-teman, setelah sadar dia diantarkan ke rumah, dan setelah dia di rumah dia berpikir sebenarnya apa gitu, dan dia mulai mengingat-ingat, mengulang-ulang kejadian seperti itu gitu guys. Jadi itu guys cerita, memang menurut cerita guys ya, alhamdulillah menurut cerita jembatan itu memang sering terjadi gitu. Kebetulan hmm, ada beberapa orang yang mengatakan warga situ bahwa adalah penunggunya gitu di jembatan itu, tapi Mbak In ini mengobati rasa penasarannya mungkin ya guys ya. Jadi sampai sekarang Mbak In merasa trauma lewat sana, tapi dengan iman, dengan doa dia selalu tetap lewat sana, dan dia mungkin sudah tidak bisa lagi. Dia itu hanya, mungkin kalau menurut saya itu hanyalah satu arwah atau satu yang sudah meninggal ingin menyampaikan, ingin memperlihatkan bahwa dia meninggal dengan seperti itu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja cerita aku dari Mbak In. Thank you banget, makasih banget udah berbagi ceritanya. Buat kalian semua semoga cerita ini bisa menghibur kalian, dan kalian bisa ada manfaatnya agar kalian tidak selalu takut karena kita adalah orang-orang yang beriman. Oke teman-teman, thank you for watching. Terima kasih yang udah subscribe, like, yang belum subscribe di subscribe, like-nya dan di share, dan lupa loncengnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu aja cerita aku hari ini, malam hari ini. Semoga kalian sehat, panjang umur, dan
murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.